Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cintia Ningrum dari 11 TJKT 1. Di sini saya akan membuat video tentang routing, dinamis dan statis remix di GNSC, lalu ditambahkan oleh VLAN. Dua routing dinamis, mikrotik 1 dan 2 menjadi routing dinamis, sedangkan mikrotik 3 menjadi routing statis, dan mikrotik 4 akan menjadi bridge untuk VLAN. Langsung saja kita mulai. Pertama kita mulai membuat bridge dulu, menamai mikrotik 4 menjadi bridge untuk VLAN. Jika sudah muncul mikrotik login, langsung saja kita ketikkan admin. Kemudian langsung saja enter, maka akan keluar password, dan itu langsung saja kita enter lagi. Lalu ketikkan Q, kemudian jika ada tulisan change your password, langsung saja ctrl+c. Kemudian ketikkan systab, itab, stab, ntab, dan kemudian kita namakan bridge karena kita sedang menyetting mikrotik 4 menjadi bridge untuk VLAN. Jika sudah mengetikkan bridge, langsung saja enter, kemudian kembali langsung masuk ke mikrotik 1 untuk menamainya router 1. Lalu ketikkan lagi admin, kemudian enter, lalu enter saja lagi. ctrl+c, kemudian ketik systab, itab, stab, dan ntab, lalu namakan R1. Kemudian selanjutnya kita masuk ke mikrotik 2 atau R2 untuk menamakan mikrotik tersebut. Dan ketikkan admin lagi, lalu enter, ctrl+c, systab, itab, stab, ntab, R2, enter. Kemudian selanjutnya masuk ke R3, mikrotik 3 untuk menamakan menjadi router 3. Ketikkan admin lagi, enter, ctrl+c, systab, itab, stab, ntab, kemudian R3, enter. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Winbox, lalu masuk ke R1. Klien EDR1 sudah bound, langsung saja kita langsung ke IP address, kemudian tambahkan address yang terhubung di router 1. Jika sudah memberikan IP address, langsung saja masuk ke DNS, allow, lalu servernya kita tambahkan 88.8.8.8. Langsung masuk ke firewall untuk memberikan internet ke NAT terutama, apply, lalu OK. Memberikan internet, langsung saja masuk ke interface untuk membuat VLAN. Name-nya VLAN 10, VLAN ID-nya 10 karena sudah membuat VLAN 10, header-nya header 4, apply, lalu OK. Bisa kita lihat di gambar topologinya. Kemudian selanjutnya VLAN 20, VLAN ID-nya 20, header-nya header 4. OK. Kemudian kita masuk ke IP address untuk memberikan address untuk VLAN. Kita akan membuat address untuk VLAN 10 dan 20.
Dan masuk ke IP DHCP server, lalu DHCP stop, kemudian masukkan VLAN 10 dan 20, next terus saja. Kemudian jika sudah masuk ke new winbox, lalu masuk ke bridge, tambah VLAN filteringnya kita centang, apply lalu oke, kemudian ke port, tambah header 1 apply, lalu copy, kemudian headernya kita ganti menjadi header 2 untuk VLAN 10, apply copy lagi, lalu ganti header 3 untuk VLAN 20, apply lalu oke. Kemudian lanjut ke VLAN, tambah VLAN ID-nya kita 10, header 1 dan header 2, VLAN 10, apply copy, kemudian 20, targeting header 3 untuk VLAN 20. Kita akan mengecek di klien VLAN 10 di topologinya. Lalu ketikkan DH, jika benar maka akan muncul DORA. Kemudian kita pingnya ping 8.8.8.8. Jika TTL berarti sudah tersambung. Nah, sudah jadi. Kemudian masuk ke klien VLAN 20. Sama seperti cara yang di atas, kita ketikkan DH dulu, kemudian jika DORA maka langsung saja bisa ping 88. Lalu masuk lagi ke winbox, ke R2 untuk menyeting router 2 sebagai dinamis. Ke IP, lalu address untuk membuat address di routing dinamis. Kemudian ke IP DNS lagi, allow servernya kita isi seperti yang tadi, apply lalu oke. Kemudian IP DHCP server, lalu DHCP stop, kemudian masukkan header 3 yang terhubung, client, next terus. Bagian DNS-nya jika itu diganti menjadi 88 karena itu sudah otomatis, maka tidak usah diganti lagi. Kemudian ke IP, terus firewall untuk memberikan internet, lalu NAT seperti biasa, out interface header 1, actionnya masquerade, apply lalu oke. Kemudian kita ke IP, lalu routes untuk mengerut IP tersebut, tambah
Kita isi gateway-nya. Apply lalu OK. Jika AS maka sudah benar. Selanjutnya masuk lagi ke New Winbox. Lalu pilih R3 untuk menjadikan R3 itu sebagai router dinamis. Kemudian masuk ke IP, lalu address, tambahkan IP. Kita bisa lihat IP tersebut di topologinya. Dan IP lalu DNS, allow, servernya tambahkan lagi, apply lalu OK. Masuk ke IP lalu routers seperti yang di router yang tadi. Gateway-nya tambahkan 3.3.3.2, apply lalu OK. Jika AS berarti sudah benar. Kemudian ke IP lalu firewall NAT untuk buat internet. Kemudian kita masuk ke topologinya lagi, terus masuk ke client router 3, kita cek ping di sana. Kemudian ketik IP, kemudian masukkan IP-nya dan IP gateway-nya. Jangan lupa dikasih slash. Lalu kita ping 88. Winbox lagi, lalu R1 untuk merouting R2. Masuk ke routing, lalu pilih RIP, interface-nya tambah, lalu OK saja. Kemudian kita buka address-nya, lalu masuk ke network, tambah. Nah, kita bisa lihat network ini dari network yang ada di IP address. Jangan lupa dikasih slash. Apply, lalu jangan lupa di copy.
Setelah network sudah masuk ke netboard. Nah, netboard ini bisa kita lihat masuk ke router 2 karena ini routingnya saling routing, jadi berarti silang. Kita masukkan addressnya router 2, addressnya saja, jangan dikasih slash, jangan lupa untuk di apply lalu copy. Maka new winbox lanjut masuk ke router 2. Routing, terus RIP, kemudian di retestnya tambahkan, lalu oke saja. Masuk ke network, nah masukinnya yang punyanya network sendiri, yaitu yang belakangnya kosong, jangan lupa dikasih slash 24, apply, lalu oke. Dan masuk ke netboard, nah ini masukin yang punyanya router 1. Seperti biasa, kalau di netboard itu masukinnya addressnya saja, tidak usah digunakan slash. Itu yang bisa dilihat addressnya 1.1.1.1 dan seterusnya. Kita masuk ke new terminal, kemudian kita ping internet, ping IP-nya, lalu gateway-nya, semuanya kita ping di sini. Jangan lupa ping VLAN juga. Lalu jika sudah, selanjutnya masuk ke new winbox, masuk ke R3 untuk nge-routes IP, kemudian masuk ke IP routes, tambahkan, kita masukkan DST dan gateway-nya. Jangan lupa untuk di-apply, terus copy, kemudian kita bisa lihat lagi di topologi. Yang kita masukkan tadi sudah AS tulisannya, maka itu sudah benar. Kita bisa close screen dulu, kemudian masuk ke R2 untuk merutes IP yang terhubung di R2.
Lalu selanjutnya masuk ke RS1 lagi untuk nge-routes IP yang gateway-nya atau jalannya yang berbeda. IP-nya tetap sama, namun jalur yang digunakan itu berbeda. Jika yang tadi sudah, selanjutnya kita akan tinggal mengeceknya saja. Kita bisa mengeceknya semua IP yang tertulis di topologi itu kita cek semua di baik di PC1, PC VLAN atau semua PC, pokoknya harus kita cek dan harus reply.
tiba-tiba RT itu karena tadi wifi-nya mati, jadi kita bisa sambungkan ulang terlebih dahulu wifi-nya agar bisa terkoneksi atau tidak RTO lagi. Kita bisa cek ping ulang IP-nya. Jika TTL berarti sudah jadi. Sudah bisa saling ping. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.